Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tenggara beserta pengurus, yang kami hormati para pejabat utama Polda Sultra, yang kami hormati tokoh agama, dan yang kami hormati seluruh hadirin yang sama berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan ridhonya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam acara penyembelihan hewan kurban 1445 Hijriah 2024 Masehi Polda Sulawesi Tenggara, Senin 17 Juni 2024 Timur. Acara diawali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, atas kuasa dan kehendak-Mu kami berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan penyembelihan hewan kurban 1445 Hijriah 2024 Masehi di Polda Sultra. Ridhoi dan berkailah kegiatan ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi, karuniakan kami kesehatan lahir batin, keselamatan dunia akhirat, rezeki yang barokah, keberkahan serta senantiasa berada di dalam perlindungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami, dosa kedua orang tua kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha mengabulkan doa. Walhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya laporan Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolda Sulawesi Tenggara beserta Ibu, yang kami hormati para pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara beserta Bayangkari, para pamen, pama, brigadir, tamtama dan PNS Polda Sultra, serta kaum muslimin, muslimat dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melakukan penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha 1445 Hijriah yang pelaksanaannya dilakukan setelah sholat Id dasar petunjuk Kapolri Nopol Cuklak 38/12 Romawi 1992 tanggal 30 Desember 1992 tentang memperingati atau merayakan hari-hari besar agama di lingkungan Polri. Yang kedua, perintah Kapolda Sultra nomor Sprint 461 6 Romawi 2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang menunjukkan panitia hari raya Idul Adha 1445 Hijriah atau 2024 Masehi di lingkungan Polda Sultra. Maksud dan tujuan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Kurban adalah untuk melaksanakan sunatullah, yaitu penyembelihan hewan kurban dengan membagikan dagingnya kepada pihak yang berhak menerimanya. Jadi pun ada jumlah hewan kurban pada hari raya Idul Adha ini untuk Polda Sultra dan perjajaran yang terkumpul sebanyak 353 ekor sapi dan 9 ekor kambing.
Dan saat ini untuk Polda Sultra sendiri di lingkungan kita sudah 40 ekor sapi dan 1 kambing. Yang pertama dari Bapak Kapolda jumlah sapi 1, kemudian dari Bapak Wakapolda Sultra jumlah sapi 1, Bapak Irwasda jumlah sapi 1, Karo SDM dan staf 6 sapi, Karolog 1 sapi, Ditreskrimsus 8 sapi, Ditlantas 4 sapi, Ditpam Ovid 3 sapi, Ditintelkam 3 sapi, Ditreskrim 5 sapi, Dit Samapta 2 sapi, Ditpol Air 2 sapi, Dit Narkoba 1 sapi, Bit Propam 1 sapi, Bit Dokes 2 sapi, Sat Brimobda 106 sapi yang lokasinya memang ada di Maku sana. Kemudian dari SPN ada 3 sapi, Yanma 1 sapi, Polres Bombana 15 sapi, Polres Buteng 7 sapi, Polres Kendari 16 sapi, Polres Kolaka 32 sapi, Polres Butur 4 sapi, Polres Bau-Bau 25 sapi, Wakatobi 6 sapi, Polres Konut 25 sapi, Polres Muna 10 sapi, Polres Konsel 12 sapi, Polres Buton 10 sapi, Polres Koltim 11 sapi, Polres Konawe 15 sapi, dan Polres Kolaka Utara 17 sapi. Jadi total 353 sapi dan 9 kambing. Jadi alhamdulillah pada tahun ini Polda Sulawesi Tenggara mendapatkan urutan keempat, yaitu di bawah Polda Metro, Polda Sulawesi Selatan, dan Polda Jatim. Jadi Polda Sulawesi Tenggara adalah nomor urut keempat dengan pengumpulan hewan kurban terbanyak. Rencana pendistribusian hewan kurban Sat Brimobda, SPN, dan Polres jajaran dilaksanakan di Maku masing-masing. Sedangkan kurban yang disembelih di Maku Polda Sultra sebanyak 40 sapi. Dari sapi terakhir baru datang dari Antam, punya Pak Dirkrim diperuntukkan kepada pondok pesantren, panti asuhan, masjid-masjid di wilayah Kota Kendari, purnawirawan atau dan warawakawuri Polri, wartawan, cleaning service, dan PHL Polda Sultra, serta kaum duafa dan mitra Polri. Penutup, demikian laporan Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Polda Sulawesi Tenggara yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Kapolda Sultra kepada panitia dan pondok pesantren Baitul Quran Kendari. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Kapolda Sultra berkenan untuk menyerahkan hewan kurban. Pak, menghadap ke sini Pak. Green 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oh, panitia. Buat menghadap ke sini, menunjukin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Acara selanjutnya prosesi penyembelihan hewan kurban.
Karena bahagia. Oh gitu. Artinya tidak mati sia-sia. Di mana Bapak sapi besar? Mbak jadi punya Mbak. Sepinya, jadi sepinya. Lihat ibu tak apa kata ibu mau salah ibu foto awas Dosanya peternak. Ya, situ aja. Oke, Mi. Berapa kita? 2. Oke. Guling lagi. Gitu. Kurban pada tahun ini sendiri khusus untuk jajaran Polda Sulawesi Tenggara berapa, Pak? Jadi untuk jajaran Polda Sulawesi Tenggara di tahun 2024 ini atau 1445 adalah total 354 ekor sapi dan 9 kambing. Untuk di Polda saja ada 40 sapi yang siap didistribusikan ke pondok pesantren, panti asuhan, masjid, kemudian rekan-rekan semua termasuk wartawan, kemudian cleaning service, PHL, kaum duafa, dan mitra-mitra Polri yang lain. Untuk hewan kurban ini sendiri datang dari mana, Pak? Datang dari seputaran daerah Konawe Selatan, ada dari Muna juga, sebagian besar juga dari kota Kendari. Ini Pak, sumbernya dari anggota ya?
Iya, semua dari dan rekanan dari Polri juga ada. Mitra-mitra Polri ada. Khusus Kapolda tadi Pak, sapi yang besar itu sapi apa? Berapa? Sapi limusin berat sekitar 800 kilo. Itu Kapolda Pak? Iya, Kapolda dari daerah Muna Barat. Pak, tahun ini katanya Pak terbesar keempat seluruh Indonesia Ya. kurban tahun ini. Betul Pak? Betul. Jadi berdasarkan jumlah rekapitulasi data di Polri, yang pertama dari Polda Metro, yang kedua Sulawesi Selatan, yang ketiga Jawa Timur, yang keempat adalah Polda Sulawesi Tenggara. Pak, baru-baru ini kan terjadi ada penyakit kuku dan mulut sapi. Bagaimana memastikan sapi yang disembelih di sini sehat semua, Pak? Jadi memang sudah ada dokter hewan yang disiapkan di sini. Di saat sapi datang diperiksa, jika tidak ada penyakit ya kita terima untuk kita lanjutkan acara Idul Adha ini. Dan dipastikan ini berarti semua sudah sehat. Kalau semua sudah sehat. Rencananya Pak, berapa hari Pak pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Polda Sutra Pak? Rencana di Polda 1 hari ini. Satu hari ini, Pak. Rangkaiannya Pak selain sholat Id dan pemotongan kurban apa lagi? Ya pembagian daging nanti terakhir. Sebanyak 39 ekor Pak ya untuk Polda sendiri. Ya, 40. total 40 sapi. 40 Untuk yang dipotong di Polda Sulawesi Tenggara sebanyak 15 atau mungkin bisa lebih tergantung nanti. Untuk sisanya sebagian sudah akan kami salurkan ke pondok pesantren, panti asuhan, kemudian ke beberapa tempat yang memang sudah menjadi mitra kita. Yang diperiksa apanya? Gini, untuk sekarang ini yang akan kami periksa itu adalah organ dalamnya, seperti hatinya, jantungnya, Hatinya limpa. apanya itu? Hatinya begini, di hati itu kan ada cacing. Oh. Dan cacing itu takutnya itu kan ketika dikonsumsi manusia kan tidak bagus, tidak baik untuk kesehatan, mempengaruhi. Umpamanya Bapak pernah makan contoh ya, terus merasa kayak ada kerikil-kerikil itu di hatinya, itu telur cacingnya sebenarnya. Jadi memang jadi harus hati-hati semuanya. Setelah itu di jantungnya kita takut ada cacing. Dan itu sangat berbahaya bagi manusia. Bisa ke manusia kalau benar-benar tidak matang kayak gitu. Oh. Jadi sebaiknya memang sebelum dipotong dikonsumsi harus diperiksa dulu. Diperiksa dulu. Iya. Hatinya ya. Hatinya, Selain hatinya apa? jantung. Jantung juga? Iya, limpa. Limpa juga? Paru-parunya. Karena beberapa kasus beberapa tahun yang lalu pernah ada mengarah ke TBC. TBC. Iya. Wow, Kadang ini gawat. Pak ya. Karena itu benar-benar rusak hatinya. Apanya? Di paru-parunya. Tapi meskipun pemeriksaan laboratorium belum dilakukan, cuma ada kekhawatiran ke situ. Kekhawatiran ke situ, ya. Kekhawatiran adanya TBC. Semua isi dalam berarti dari daging, Iya. paru-paru, hati, apalagi limpa. Limpa, iya. Daging, ginjal, dagingnya enggak? Dagingnya itu alhamdulillah ini kondisinya bagus. Terlihat dari sini bagus. Oh, iya. Baik. Bu, kalau masalah penyakit kuku dan mulut itu aman ya? Oh, PMK. Begini, kalau di PMK itu sebelum dilakukan pemotongan otomatis akan diperiksa. Malah ada beberapa pintu ya, dari asalnya bagaimana oleh dokter asalnya, terus ke sini akan diperiksa lagi juga. Dan alhamdulillah tidak melihat. Jangan khawatir juga, Sulawesi Tenggara itu coverage vaksinasi untuk PMK kan sudah tinggi sekali. Jadi insya Allah kami aman. Okay. Aman ya. Untuk PMK itu alhamdulillah. Ya, kejadian ya beberapa bulan yang lalu yang tahun banyak. lalu, mulai tahun ya? 2022 sampai tahun lalu. Alhamdulillah tahun ini belum ada laporan lagi. Belum ada laporan. Ya. Berarti pencegahannya sudah bagus. Bang, maksudnya kerjasamanya antara masyarakat, Polri juga kalau tidak salah ke Kabupaten Babinsa itu juga turut membantu. Jadi bagus sekali. Oh, iya. Oke, Ibu. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Terima kasih banyak Terima kasih. Bapak. Iya.